Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala nabiyika rasulika amma ba'du. Hadirin karamin, para alim, para masyayikh, para ulama, wabil khusus. Di sini ada perwakilan dari Wakassekjen PCNU Jember, Al-Mukarram Kiai Haji Yazid Qadir. Beliau selain wakil sekretaris juga anggota KDP di PCNU Jember, yang juga yang kami hormati Prof. Suriah, meskipun belum definitif SK-nya masih di meja tangan beliau Kiai Yazid, tapi insya Allah sudah resmi Al-Mukarram Dr. Mukhtar Basari MPDI. Ketua Tanfid juga yang saya hormati ada Bapak Dr. Mahfud MPDI, dan juga seluruh jajaran Tanfidiyah, lembaga Banom, Muslimat maupun Fatayat, dengan pimpinan atau pengurus anak ranting dari jajaran Suriah dan ranting semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, para kiai, para kiai, malam hari ini kita patut bersyukur agenda rutinan turba ke masing-masing MWC di MWCNU Ajung pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah ini sudah mewakili kader yang ada di MWCNU Ajung. Selanjutnya salawat serta salam tetap kita curahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Mohon maaf sebelumnya para kiai, para ibu nyai, saya di sini sebetulnya memposisikan diri sebagai tuan rumah karena saya di struktur organisasi kepengurusan MWCNU, saya termasuk dalam jajaran wakil ketua Tanfid. Jadi sebenarnya saya yang mengundang pengurus PT, wakil dan KBP, tapi acaranya sedikit diubah. Saya disuruh menjelaskan sosialisasi program. Sebenarnya yang paling berhak ini adalah ketua Korwil Gus Rafi Ansori atau Gus Ab Awil yang menggunakan jaket Mansur ini. Permisi ya, saya mohon izin untuk menjelaskan. Baik para kiai, para ibu nyai, sebelumnya saya mohon maaf, beribu maaf, saya tidak pantas untuk berdiri di sini karena di depan saya ini banyak sekali guru-guru saya. Ada guru di TPT dulu, ada guru majelis taklim dan lain sebagainya. Bahkan yang sangat saya hormati, saya takdimi di sini ada Kiai Haji Fakhrul Rozi. Beliau adalah senior di kepengurusan PCNU Jember, dan juga istri beliau Bunyai Dr. Lulu Mas Mujah MPDI juga bersama-sama kami sebagai dewan pengajar di Universitas Islam Jember. Kebetulan satu lulus Kiai dan baru lulus Sardos Bunyai Lulu, dan juga yang saya hormati juga Gus Fikri selaku Sahibul Bait di sini, yang semuanya sudah alhamdulillah kompak menyelenggarakan turba zona dalam rangka sosialisasi program yang ada di KBP PCNU. Sebelumnya para kiai saya jelaskan dulu singkat apa itu KBP. Jadi KBP itu adalah koordinatorat bidang pengkaderan, yang mana ini adalah salah satu koordinatorat yang ada di bawah PCNU Jember. Ketua Korbit ini langsung ditunjuk atau dinakodai oleh wakil ketua. Dalam hal ini KBP PCNU diketuai oleh Muhammad Nurul Huda, salah satu wakil ketua. Sekretarisnya adalah Bapak Haji Salahuddin, anggotanya juga termasuk ada beliau Kiai Haji Yazid Qadir, ada Gus Robi wakil ketua, dan juga anggotanya ada saya, ada Pak Arifin, ada Mbak Rahma Saidah, pimpinan cabang Fatayat, dan juga ada Ibu Eni Kusminasi yang belum direvisi SK-nya. Nah, KBP ini bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, mengenalkan dan melaksanakan seluruh agenda pengkaderan yang ada di PCNU. Ada 3 jenis pengkaderan yang ada di PCNU sesuai dengan arahan PBNU. Yang pertama itu ada PD PKPNU. Kalau dulu PKPNU, sekarang berubah
berubah nama menjadi PD PKPNU, pendidikan dasar pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada PMKNU, pendidikan menengah khusus kader penggerak NU. Jember sampai saat ini belum melaksanakan. Kalau PMK yang dulu itu berbasis anggaran, bukan berbasis kemandirian, jadi itu bukan. Yang di Perpun itu PMKNU itu masih belum saat ini. Baru kemarin instruktur nasionalnya itu salah satunya dari Jember adalah Musa'ab. Jadi masih pengkaderan khusus PP dan PW. Untuk PC dan MWC itu belum untuk PMK. Yang terakhir yang paling tinggi itu adalah AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional. Nah, pengkaderan ini jadi untuk Banom, mohon maaf di sini ada Fatayat, ada Muslimat, semua jenis pengkaderan yang ada di Banom itu sertanya lebih rendah satu tingkat di bawah pengkaderan NU. Jadi kalau PD di NU itu setara dengan PKL kalau di Ansor. Ya, kalau di IPP itu 2 strata di bawahnya. Jadi kalau sudah mengikuti level pengkaderan di Banom yang IPPNU atau IPNU itu di level nasional setara dengan pendidikan dasar yang ada di NU. Jadi pendidikan level Banom itu di bawahnya pengkaderan miliknya NU. Itu jadi supaya menjadi pemahaman bersama, karena di Perpun itu salah satu menjadi pengurus MWC itu harus sudah selesai mengikuti PD PKPNU. Kalau misalkan hanya PKL atau apa namanya lakmut atau apa di IPNU itu belum bisa masuk kriteria sebagai apa pengkaderan di PKPNU. Jadi harus wajib memang ikut pengkaderan PD PKPNU. Nah, selanjutnya Korbit ini dibantu dengan Korwil di bawahnya. Korwil itu koordinator wilayah. Ada 5 wilayah yang ada di Jember ini, zona 1 sampai dengan 5. Kebetulan di Ajung itu masuk zona 3. Jadi Korwil itu bawahnya KPP ada 4 orang. Ada ketua Korwil, dalam hal ini Gus Aab yang sudah hadir bersama kita. Wakil ketua ada Gus Muslan yang baru diangkat, dan juga ada Cak Duyat, ada sekretarisnya. Jadi ada 4 orang Korwil yang ada di zona 3 ini. Korwil ini membawahi 6 MWC. Jadi MWC itu adalah koordinasinya di bawah 4 orang Korwil ini, khusus bidang pengkaderan. Nah, di bawahnya Korwil ada lagi namanya Korda, koordinator daerah. Korda ini setiap MWC. Korda itu yang awalnya 15, pernah hanya 8 orang, sekarang kita tetapkan Korda itu berjumlah 11 orang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu sudah berdasarkan hasil istihad para pengurus PC dan KPP. Jadi berjumlah 11 orang, yang mana 40% harus dihuni oleh keterwakilan gender perempuan. Jadi makanya di situ wakil ketua Korda itu harus dari PAC Muslimat, dan wakil ketua 2 harus dari PAC Fatrida, dan 2 anggota lainnya juga harus dari perempuan. Jadi 11 orang itu wajib diisi oleh kaum perempuan 4 orang. Nah, 11 orang ini nanti yang kemudian untuk melaksanakan semua program pengkaderan yang ada di MWCNU masing-masing. Itu Korda. Jadi Korda itu sifatnya adalah pelaksana. Tujuan utama dibentuk Korda bukan untuk menandingi MWCNU, bukan. Jadi Korda di sini adalah pelaksana dari MWCNU, adalah pensosialisasi penggerak dari semua kegiatan yang berbasis kader. Jadi konsultasinya, komunikasinya itu dengan Korda. Makanya Korda itu harus bersinergi komposisinya, ada keterwakilan Banom, Lansisnu, ada lembaga, ada institusi, ada Ansor dan lain sebagainya. Itu harapannya
semua elemen yang ada di MWCNU, baik banom, lembaga, institusi, semuanya itu masuk di dalam program MWCNU. Itu Korda. Nah, terus apa kewajiban Korda itu? Korda wajib melaksanakan kegiatan dengan kader minimal 3 bulan sekali, dan itu diawali sekarang ini yang pertama. Jadi ini adalah launching pertama kali kegiatan temu kader antara Korda dengan kader yang nanti kemudian dihadiri oleh kolonel. Nah, dalam pertemuan itu apa yang dibahas dan yang dilaksanakan itu sudah kami atur, ada di buku panduan atau ada di buku saku. Kebetulan mungkin malam ini panitia tidak menyediakan. Jadi pertemuan setiap 3 bulan sekali itu yang pertama diisi dengan istighosah. Awal-awal yang telah ditetapkan itu berdasarkan dari petunjuk dan ijazah langsung dari Wakil Rois Suriah Kemenku Jawa Timur. Ada Kiai Abdul Adim, ada Kiai Matin Jawahir, dan juga Kiai Kos yang lainnya yang aktif di pengurusan Kemenku Jawa Timur. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Kiai Yazid, ada Tasbihul Qulub, ada Sanaduna, ada juga Ilatasnya. Itu nanti yang akan dibaca oleh teman-teman kader di level MWC dan nanti. Jadi itu kegiatannya para kiai, 3 bulan sekali wajib bertemu Korda dengan kader. Kemudian tugas Korda apalagi? Tugas Korda itu nanti setiap 6 bulan sekali bersama-sama Korwil juga harus mengadakan pertemuan. Isi pertemuannya sama, yaitu istighosah, lalu membahas isu-isu terkini tentang permasalahan umat dan yang lain-lainnya yang itu merupakan instruksi dari KJNU. Jadi itu setelah PKPNU banyak pertanyaan, setelah ikut di PKPNU apa program yang mau dilanjutkan oleh para kader? Yaitu minimal pertemuan 3 bulan sekali. Itu minimal. Nanti ada program-program lanjutan yang itu masing-masing kader tentu berbeda setiap MWC. Nah itu jadi perlu menjadi pemahaman bersama bahwa panjenengan setelah ikut PD PKPNU itu tidak diam. Semua kegiatan di KDP, Korwil, Korda itu programnya berbasis 9 perintah kader. Jadi kemarin kita sudah menerima materi, ada 9 perintah kader. Itu yang menjadi program khusus kita, program pokok kita, tidak boleh lepas dari 9 perintah kader. Jadi itu gambaran singkat, nanti lebih jelasnya di Korwil dan Korda untuk menjelaskan lebih lanjut bersama dengan MWC. Nah, dalam waktu dekat ini para kiai, para ibu nyai semuanya, salah satu agenda kita di KJNU itu wajib merayakan resepsi 1 abad NU. Insya Allah yang bersifat nasional itu pada tanggal 21 Januari, tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari itu di Sidoarjo. Jadi KJNU kebetulan diwajibkan menghadirkan 7.000 ya. Satu MWC itu 120 peserta yang diikutkan, kurang lebih 7.000 per PC. Nah itu ianahnya gratis, tapi akomodasinya nanti terserah MWC dan PC, nanti mungkin bayar sendiri-sendiri atau ditanggung oleh PC. Itu nanti nunggu informasi selanjutnya. Jadi itu adalah kegiatan dalam waktu dekat ini 7 Februari di Sidoarjo. Lalu resepsi yang puncak acara di Jember sendiri itu nanti pada tanggal 21 Januari, tempatnya di di lapangan Bukit Bunga Nuris pada tanggal 21 sampai dengan 22. Diawali startnya pukul jam 10 malam, selesai jam 7 pagi nanti. I'anahnya berapa? I'anahnya itu sebesar 25.000. Kami targetkan untuk apel kader saat ini itu sekitar 7.000 peserta. Kalau tahun kemarin dihadiri 5.000 lebih, padahal kita yang tercatat di database kami kader masih 1.800-an. Saat ini hampir 3.000, jadi kami targetkan ada 7.000 lebih yang akan hadir di Nuris nanti. I'anahnya adalah 25.000. Nah kebetulan di MWCNU Ajun
sudah diplot bahwa minimal wajib menghadirkan 200 peserta untuk MBCNU Ajung. Jadi bagaimana caranya 200 peserta nanti harus berangkat ke Nulis. Kegiatannya apa? Sama, istighosah, penguatan aswajah, dan juga ada beberapa amalan, beberapa ijazah yang akan diijazahkan langsung oleh Kiai Khos PWNU Jawa Timur. Itu tujuan utamanya. Sama, tujuan utamanya adalah dalam bentuk konsolidasi. Itu. Lalu program yang kedua dalam waktu dekat ini juga, yang pertama tadi itu adalah merayakan Harlah NU, yang kedua nanti ada anugerah NU, anugerah tokoh NU. Jadi MWC nanti bersama Korda mengusulkan 10 nama tokoh ini yang berjasa dalam mendirikan MWC NU di Ajung. Muncul nama siapa nanti silakan, nanti yang lebih paham itu adalah MWC dengan Korda setempat untuk memberikan 10 nama, kemudian 10 nama ini disetorkan kepada PCNU melalui Korwil dengan berita acaranya mengusulkan 1 nama laki-laki dan 1 nama perempuan yang sudah almarhum. Jadi MWC bersama Korda nanti mengusulkan 10 nama, kemudian diberita acarakan, direkomendasikan 1 nama laki-laki dan 1 nama perempuan untuk diberikan penghargaan oleh PCNU Jember ketika dinulis nanti. Lalu yang ketiga adalah labelisasi tempat-tempat ibadah. Jadi nanti ketika dinulis, panjenengan nanti akan kita beri label atau stiker untuk ditempel di masjid, musola, lembaga, institusi yang ada di MWC setempat. Terus yang keempat, selain labelisasi itu penarikan koin yang sempat disinggung oleh Kiai Yazid tadi. Kemarin target kita itu kan 100 juta. Alhamdulillah itu tercapai, bahkan lebih yang tahun kemarin. Saat ini ditargetkan minimal 150 juta koin. Koin itu untuk apa? Untuk pendirian RSNU. Nah, seandainya ada proyektor bisa saya tayangkan progres kemajuan pendirian RSNU. Tadi malam kami sudah terima datanya bahwa Gedung Baladika itu sudah disulap menjadi RSNU. Cuma namanya memang masih klinik, karena itu memang tahapan, tidak boleh langsung menjadi rumah sakit, jadi harus menjadi klinik terlebih dahulu. Itu persyaratan administrasi perizinan. Tapi lama-kelamaan suatu saat pasti akan menjadi rumah sakit yang betul ulama. Itu jadi koin panjenengan yang disumbangkan tahun kemarin itu sudah berwujud bangunan renovasi rumah sakit NU. Jadi bahkan di Jember sudah ada PDNU-nya tadi yang disebutkan oleh Kiai Yazid tadi. Itu Kiai, jadi mohon nanti bersama-sama dari sini sekarang targetnya MWCNU Ajung ini Profis dia juga menjadi tanggung jawab bersama. MWCNU wajib menghadirkan 200 kader dan koinnya itu minimal 5 juta untuk diaju. Nah, bagaimana caranya nanti biar MWC yang mengatur. Itu di luaran yang 25.000. Kalau anak yang 25.000 per orang itu nanti dapat stiker, dapat konsumsi, dan dapat buku aurat. Buku aurat itu yang nantinya digunakan pembacaan istighosah rutin pertemuan kader. Tapi kalau yang koin 5 juta itu di luar i'anah itu. Jadi monggo nanti bersama-sama, mudah-mudahan Ajung nanti ditargetkan hadir 200, yang hadir malah 1000. Yang ditargetkan 5 juta malah dapat 15 juta misalkan. Biasanya lebih. Dari yang kami targetkan biasanya lebih. Itu. Jadi targetnya hari ini, pertemuan kali ini dinulis nantinya itu 150 juta minimal untuk disumbangkan kepada pendirian rumah sakit NU yang ada di Jember. Nah, itu Kiai yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon perhatian bersama dalam waktu dekat ini, banyak sekali agenda sampai akhir Februari yang harus kita laksanakan bersama-sama. Makanya Pak Ketua kemarin waktu rapat mau dikemas seperti apa acara ini. Saran saya memang lebih baik dikemas sederhana saja,
tidak terlalu mewah karena masih kegiatan kita sangat panjang dan banyak sampai di bulan Februari. Nah, selain itu juga FWC nanti di Nuris wajib menyetorkan video singkat yang berisi tentang pendirian Kampung NU. Nah, Kampung NU itu seperti yang kami contohkan kemarin itu ada di Cilacap dan ada di Magetan. Kampung NU itu tidak harus satu dusun, satu gang itu sudah bisa masuk kriteria Kampung NU. Yang penting satu ada gapuro atau banner kalau tidak ada selamat datang di Kampung NU dusun mana misalkan, gang berapa, RW berapa. Selain itu juga harus ada basecamp atau kesekretariatan NU di situ. Minimal ada pusat informasi tentang NU, meskipun kamar ukuran 3 kali 3 meter. Yang penting itu harus ada berbunyi kesekretariatan NU sebagai pusat informasi NU. Lalu yang ketiga harus ada tempat ibadah, baik masjid ataupun musola itu. Dan yang nanti ada database kepengurusan PAR, pengurus anak ranting. Jadi 4 kriteria itu sudah masuk dalam kategori Kampung NU. Kalau misalkan MPC tidak mendirikan Kampung NU, nanti kita sebut nanti. Jadi kemarin penghargaan NU Award kemarin itu alhamdulillah PCNU itu 3 kategori masuk semua. Kategori cabang, kategori MPC, dan kategori ranting, semuanya masuk dalam kategori yang divisitasi. Pasti nanti insya Allah kalau tidak juara 1 ya paling tidak juara harapan 1, karena yang dipanggil hanya 3, jadi mungkin nanti kita menjadi juara itu. Jadi nanti kebetulan yang menjadi Wajung sepertinya datanya tidak setor ke kami kemarin waktu NU Award itu. Nanti mohon maaf ya, nanti di Nuris akan kami ranking semua MWC dan ranting yang masuk kriteria penilaian, mulai dari yang ranking pertama sampai terakhir yang tidak mengumpulkan. Nah, ini bocoran saja mumpung belum terlambat, sebelum tanggal 21 Januari mohon isian Excel itu diisi dan di-storekan ke PCNU nanti. Minimal MWCNU Ajung tidak masuk urutan yang paling bawah itu. Jadi itu nanti yang agenda kita Korwil dengan Korda itu mohon ini disiapkan. Dan tokoh anugerah tadi selain menyebutkan 10 nama harus membuat profil sederhana. Yang dibuat profil itu hanya 1 tokoh perempuan dan 1 tokoh laki-laki. Tapi kalau yang 10 itu nama saja, tapi yang dibuat profil itu 1 nama saja. Itu yang kemudian ahli warisnya kita undang nanti untuk diberikan penghargaan dalam rangka merefleksi tokoh-tokoh muassis di MWCNU masing-masing. Jadi itu Yai yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang rutin, bisa istiqomah. 3 bulan lagi kita akan bertemu nanti dalam acara yang sama, tentunya kader akan lebih banyak. Untuk PKPM selanjutnya di Ajung di tahun 2023 sudah menjadwalkan insya Allah jatuh pada tanggal 26 Februari tahun 2023. Kalau untuk ijazah sertifikat yang kemarin ini, mohon maaf ijazahnya sudah selesai, sudah lama sebenarnya. Cuma dalam pengambilan itu harus melengkapi list yang sudah kami berikan. Di antara listnya itu ya harus menyetorkan daftar hadir, database itu sudah kami terima. Cuma data lain seperti formulir berita acara itu belum kami terima, foto kegiatan. Jadi kurang 3 item itu. Dan ini sudah disediakan. Mohon formulir setelah ini diisi, paling lambat 7 hari lagi kita akan berikan kepada MWC untuk diteruskan kepada kader. Jadi sudah ada di PCNU itu sudah ada. Kenapa belum diberikan? Karena syarat pengambilan ijazah itu harus kita laporan ke PBNU. Nah, bentuk laporannya itu LPJ-nya database daftar hadir, terus salah satu dokumentasi foto kegiatan, ada formulir seluruh peserta. Jadi itu saja. Nanti mohon ini diisi. Selanjutnya
kami beri ijazahnya itu paling lambat 1 minggu dari sekarang. Ya syukur-syukur kalau besok sudah dikumpulkan, maka besok juga akan kami berikan ijazah PKPU yang di yang di Surakarta kapan hari. Itu yang bisa kami sampaikan para kiai, para junai. Mohon maaf lebih lanjutnya nanti disampaikan oleh para wakil dan para masing-masing. Kami akhiri, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.